10 tahun aku kerja siang malam, kirim uang untuk ayah dan ibu. Aku cuma Apa? Rumah ini aku bangun untuk mereka. Rian, kami kira kamu sudah melupakan kami. bagaimana mungkin aku lupa kalau setiap tetes keringatku untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setelah 10 tahun merantau dan akhirnya menjadi orang sukses, kamu pulang ke kampung halaman dengan satu harapan sederhana, melihat kedua orang tuamu hidup bahagia di rumah mewah yang kamu bangun untuk mereka. Namun saat langkah kakimu berhenti di halaman rumah itu, suasana terasa aneh. Tidak ada pelukan ibu. Tidak ada suara ayah yang memanggil namamu. Lalu dari belakang rumah, terdengar suara rantai besi dan gaduh bebek di tengah malam. Saat kamu berjalan mendekat dan melihat ke dalam kandang itu, jantungmu seakan berhenti berdetak. Ternyata, sahabat semuanya, absen dulu yuk di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana saja? Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombolnya sekarang sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Kita doakan bersama. Semoga siapapun yang sudah subscribe, Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore menggantung rendah di ufuk barat ketika mobil hitam yang membawa Rian perlahan memasuki jalan kampung yang sempit dan berdebu. Matahari yang hampir tenggelam memancarkan cahaya jingga yang lembut, menyelimuti rumah-rumah sederhana di sepanjang jalan itu dengan warna hangat yang menenangkan. Namun di dalam hati Rian, ada sesuatu yang terasa berat, seperti ada perasaan yang sulit dijelaskan sejak ia memasuki wilayah yang dulu pernah ia tinggalkan. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali ia berjalan di jalan ini. 10 tahun sejak ia meninggalkan kampung kecil itu dengan pakaian lusuh, tas kecil di punggung, dan mimpi besar yang hampir mustahil bagi seorang anak desa miskin. Saat itu ia hanya memiliki satu tujuan yang terus ia pegang kuat di dalam hatinya. Ia ingin mengubah nasib keluarganya. Ia ingin melihat ayah dan ibunya hidup layak. Mobil itu melaju perlahan melewati sawah yang mulai menguning, melewati warung kecil yang dulu sering ia singgahi sepulang sekolah, dan melewati jembatan kayu yang dulu selalu berderit setiap kali sepeda tuanya melintas di atasnya. Kenangan demi kenangan bermunculan seperti potongan-potongan film lama di kepalanya. Rian tersenyum kecil. Waktu benar-benar berjalan sangat cepat. Kini ia kembali ke tempat itu bukan sebagai anak miskin yang dulu sering diejek karena pakaiannya lusuh, melainkan sebagai seorang pengusaha yang telah berhasil membangun perusahaan properti sendiri di kota besar. Perjalanan hidupnya tidak pernah mudah. Ia pernah tidur di lantai gudang proyek. Pernah makan hanya sekali sehari karena uangnya habis untuk bertahan hidup. Pernah bekerja sampai tubuhnya gemetar karena kelelahan. Namun setiap kali ia merasa ingin menyerah, wajah ayah dan ibunya selalu muncul di pikirannya. Ayah yang selalu pulang dari sawah dengan tubuh penuh lumpur. Ibu yang sering berpura-pura sudah makan agar ia bisa mendapatkan porsi nasi lebih banyak. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka hanya tersenyum. Dan senyum itu yang membuat Rian terus bertahan. Mobil itu akhirnya berhenti di ujung jalan yang paling ia kenal. Di depan matanya berdiri sebuah rumah besar yang tampak sangat berbeda dari rumah-rumah lain di kampung itu. Rumah itu tinggi dan megah, dengan pagar besi hitam yang kokoh serta halaman luas yang ditata rapi. Dindingnya berwarna putih bersih, jendela-jendela besar memantulkan cahaya senja yang lembut, dan lampu-lampu di teras sudah menyala meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Rumah itu adalah rumah yang ia bangun sendiri untuk ayah dan ibunya. Rian keluar dari mobil dengan perlahan. Ia berdiri beberapa detik di depan pagar, menatap rumah itu dengan perasaan yang sulit digambarkan. 10 tahun kerja kerasnya ada di tempat ini. 10 tahun pengorbanannya berdiri dalam bentuk bangunan megah yang seharusnya menjadi tempat orang tuanya hidup nyaman di masa tua. Tangannya meraih gagang koper yang ia bawa dari kota. Koper itu tidak terlalu besar, namun isinya penuh oleh hadiah untuk orang-orang yang ia cintai. Ia membawa pakaian hangat untuk ayahnya. Ia membawa kain lembut untuk ibunya. Ia bahkan membawa obat vitamin yang katanya sangat bagus untuk orang tua. Rian menarik napas panjang.
Dadanya terasa hangat hanya dengan membayangkan wajah ibunya saat melihatnya pulang tanpa memberi kabar. Ia ingin memberi kejutan. Ia ingin melihat ibunya berlari kecil keluar rumah sambil memanggil namanya. Ia ingin memeluk ayahnya yang pasti akan menepuk punggungnya dengan bangga. Perlahan ia membuka pagar rumah itu. Suara pagar besi berderit pelan. Rian berjalan memasuki halaman. Langkah kakinya terasa sedikit gugup meskipun ia tidak tahu mengapa. Halaman rumah itu terlihat bersih dan luas. Ada beberapa pot bunga besar yang ditata rapi di sisi jalan setapak menuju pintu depan. Pohon mangga yang dulu berdiri di halaman rumah lama kini tumbuh lebih tinggi di sudut halaman. Namun sesuatu terasa aneh. Sangat aneh. Rumah sebesar ini seharusnya terasa hidup. Seharusnya ada suara televisi dari dalam. Seharusnya ada suara ibu yang sibuk di dapur. Atau setidaknya suara ayah yang batu kecil seperti biasanya. Namun yang ada hanya kesunyian. Kesunyian yang terasa terlalu dalam. Rian berhenti sejenak di depan pintu rumah. Ia menatap pintu kayu besar itu dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Tangannya terangkat untuk mengetuk pintu. Suara ketukan itu terdengar jelas di tengah keheningan rumah. Rian menunggu. Beberapa detik berlalu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Masih tidak ada suara dari dalam rumah. Kening Rian sedikit berkerut. Ia mencoba tersenyum kecil. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ayah dan ibunya sedang tidur. Atau mungkin mereka sedang berada di dalam kamar. Ia mencoba membuka pintu. Dan pintu itu ternyata tidak dikunci. Pintu terbuka perlahan dengan suara kayu yang bergesekan lembut. Rian melangkah masuk ke dalam rumah. Udara di dalam rumah terasa dingin dan sedikit pengap, seolah rumah itu jarang dibuka. Lampu-lampu kristal di ruang tamu menyala terang, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan dengan indah. Sofa-sofa besar tertata rapi, meja kaca di tengah ruang tamu tampak bersih tanpa satupun noda. Semua terlihat sempurna. Namun entah mengapa, ruangan itu terasa kosong. Bukan kosong karena tidak ada barang, tetapi kosong karena tidak ada kehidupan. Rian berjalan perlahan melewati ruang tamu. Matanya mengamati setiap sudut ruangan. Ia mencoba mencari tanda-tanda keberadaan orang tuanya. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada sandal tua milik ayah di dekat pintu. Tidak ada selendang ibu yang biasanya tergantung di kursi. Tidak ada aroma masakan yang biasa memenuhi rumah saat sore hari. Rian mulai merasakan sesuatu yang tidak ia sukai. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia berjalan menuju dapur. Dapur itu bersih. Terlalu bersih. Seolah tidak pernah digunakan untuk memasak. Panci-panci tersusun rapi tanpa noda. Kompor terlihat dingin. Rian berdiri diam beberapa detik. Hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Di mana ayah? Di mana ibu? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Rian menoleh. Langkah kaki itu bergerak cepat menuruni tangga. Beberapa detik kemudian seseorang muncul dari ujung tangga. Itu Aris. Adiknya. Aris berhenti di anak tangga terakhir ketika melihat Rian berdiri di ruang tamu. Wajahnya tampak terkejut. Sangat terkejut. Matanya membesar seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rian tersenyum lebar. Senyum hangat yang sudah lama ia simpan untuk momen ini. Aris. Suara Rian terdengar penuh kehangatan. Namun Aris tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana beberapa detik dengan wajah yang tampak pucat. Seolah kedatangan Rian bukanlah sesuatu yang ia harapkan. Rian berjalan mendekat. "Kenapa bengong begitu?" katanya sambil tertawa kecil. Baru setelah beberapa detik Aris akhirnya tersenyum. Namun senyum itu terasa kaku. Sangat kaku. "Mas, kamu pulang?" "Ya, aku sengaja tidak bilang dulu. Mau kasih kejutan." Rian membuka kedua tangannya. Aris akhirnya turun dari tangga dan memeluk kakaknya. Pelukan itu singkat. Terlalu singkat untuk pertemuan setelah 10 tahun.
Rian tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia terlalu bahagia bisa pulang. Di mana ayah sama ibu? Tanya Rian sambil melihat ke arah kamar-kamar di lantai bawah. Aris tampak sedikit ragu. Ia mengalihkan pandangan sebentar sebelum menjawab. Ayah sama ibu lagi istirahat. Istirahat. Iya, mereka lagi sakit. Dokter bilang harus banyak tidur. Senyum di wajah Rian perlahan memudar. Sakit. Sakit apa? Aris mengangkat bahu kecil. Ya sakit biasa orang tua. Jawaban itu terasa terlalu cepat, terlalu sederhana. Namun Rian mencoba mengusir perasaan tidak enak yang mulai muncul di dalam hatinya. Ia mengangguk pelan. Ya sudah. Nanti saja aku lihat mereka kalau sudah bangun. Aris mengangguk cepat. Iya, nanti saja. Rian menaruh kopernya di samping sofa. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil menghela napas panjang. Perjalanan panjang dari kota benar-benar melelahkan. Namun anehnya, rasa lelah itu tidak seberapa dibandingkan perasaan ganjil yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia menatap sekeliling rumah itu sekali lagi. Rumah yang ia bangun dengan mimpi besar. Rumah yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan orang tuanya. Namun entah mengapa, rumah itu terasa seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang belum ia ketahui. Dan tanpa ia sadari, malam yang akan datang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Rian masih duduk di sofa ruang tamu ketika Aris berjalan menuju dapur dan kembali membawa 2 gelas air putih. Langkah adiknya terlihat tergesa, seperti seseorang yang sedang berusaha menyibukkan diri agar tidak perlu terlalu banyak berbicara. Gelas itu diletakkan di meja kaca. Minum dulu, Mas. Perjalanan jauh pasti capek. Rian mengangguk pelan lalu mengambil gelas itu. Airnya dingin, namun anehnya tidak mampu menghilangkan rasa kering di tenggorokannya. Ia menatap Aris beberapa saat. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu secara langsung. Selama ini mereka hanya berbicara melalui telepon. Itu pun tidak terlalu sering. Biasanya hanya ketika Rian menanyakan kabar ayah dan ibu atau memastikan uang yang ia kirim sudah diterima. Kini setelah melihat Aris dari dekat, Rian menyadari ada sesuatu yang berbeda dari adiknya. Aris terlihat jauh lebih gemuk dibanding dulu. Pakainya rapi. Jam di tangannya terlihat mahal. Sepatunya bahkan tampak baru dan bersih. Rian sebenarnya merasa senang melihat adiknya hidup lebih baik. Bagaimanapun juga, ia bekerja keras selama ini memang untuk keluarganya. Namun ada satu hal yang membuat perasaan Rian terasa sedikit ganjil. Aris tampak gelisah. Ia tidak bisa duduk tenang. Tangannya beberapa kali mengusap celana, lalu merapikan rambut, lalu berdiri lagi, lalu duduk kembali. Seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman dengan kehadiran Rian. Rian mencoba tersenyum santai. Rumahnya bagus ya sekarang. Aris mengangguk cepat. Iya, Mas. Semua karena kamu. Nada suaranya terdengar agak kaku. Rian menatap sekeliling ruang tamu lagi. Lampu kristal yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya lembut. Sofa yang dulu ia pesan dari kota masih terlihat sangat baru. Karpet tebal yang membentang di lantai terlihat bersih tanpa noda. Semua terlihat sempurna. Namun semakin lama Rian berada di dalam rumah itu, semakin terasa jelas bahwa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang seharusnya ada. Sesuatu yang seharusnya membuat rumah ini terasa hidup. Rian menoleh kembali kepada Aris. Kamu bilang ayah sama ibu lagi istirahat? Iya. Sejak kapan mereka sakit? Aris berhenti sejenak sebelum menjawab. Sudah beberapa bulan. Alis Rian sedikit berkerut. Beberapa bulan? Iya. Kok kamu tidak bilang? Aris langsung menjawab cepat. Sudah, Mas. Aku pernah bilang waktu kita telepon. Rian mencoba mengingat. Ia memang ingat Aris pernah menyebut ayah sedang sering batuk dan ibu kadang pusing.
Tapi Aris selalu berkata itu hanya sakit biasa. Tidak pernah terdengar seperti penyakit yang serius. Rian menaruh gelasnya di meja. Sakitnya sampai harus istirahat terus begitu. Aris menghela napas kecil. Dokter bilang mereka harus banyak tidur. Tidak boleh terlalu capek. Jawaban itu terdengar seperti sudah dipersiapkan sebelumnya. Rian mengangguk pelan. Namun rasa tidak enak di dalam dadanya tidak juga hilang. Ia bangkit dari sofa. Kalau begitu aku lihat saja sebentar. Aris langsung berdiri. Mas. Nada suaranya terdengar sedikit lebih keras dari sebelumnya. Rian berhenti dan menoleh. Aris mencoba tersenyum lagi, tapi kali ini jelas terlihat dipaksakan. Jangan dulu, Mas. Kenapa? Mereka lagi tidur nyenyak. Rian sedikit mengernyit. Ya tidak apa-apa. Aku cuma lihat sebentar. Aris cepat menggeleng. Dokter bilang jangan diganggu kalau mereka lagi tidur. Rian menatap adiknya dengan lebih serius sekarang. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh dari cara Aris berbicara. Terlalu cepat. Terlalu banyak alasan. Namun Rian mencoba menahan dirinya. Ia tidak ingin datang ke rumah ini lalu langsung mencurigai adiknya sendiri. Ia menarik napas pelan lalu kembali duduk. Ya sudah. Aris tampak sedikit lega. Ia ikut duduk di kursi yang berseberangan dengan Rian. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Suasana menjadi sedikit canggung. Untuk mengusir keheningan itu, Rian mencoba memulai percakapan lagi. Kamu masih kerja di bengkel? Aris menggeleng. Sekarang tidak lagi. Lalu, aku buka usaha kecil-kecilan. Usaha apa? Aris tampak ragu sesaat sebelum menjawab. Ya, macam-macam. Rian menatapnya. Macam-macam. Iya. Jawaban itu tidak terlalu jelas. Namun Rian tidak ingin menekan terlalu jauh. Ia hanya mengangguk. Lumayan berarti ya sekarang. Aris tersenyum tipis. Lumayan. Rian memperhatikan jam tangan mahal di pergelangan tangan adiknya. Dulu Aris bahkan tidak pernah punya jam. Sekarang jam itu tampak seperti barang yang tidak murah. Namun sekali lagi, Rian mencoba tidak berpikir macam-macam. Ia percaya pada adiknya. Selama 10 tahun ini Aris yang menjaga ayah dan ibu. Tanpa Aris, mungkin orang tua mereka akan jauh lebih kesulitan. Rian berdiri lagi. Aku mau lihat kamar ayah sama ibu. Aris kembali tegang. Mas. Kenapa lagi? Besok saja ya. Rian menatapnya lama. Kenapa harus besok? Aris terlihat semakin gugup. Tangannya meremas ujung bajunya. Karena mereka benar-benar lagi istirahat sekarang. Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aris dengan mata yang semakin tajam. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah perasaan yang perlahan tumbuh. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya kepada adiknya sendiri. Curiga. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Suara itu sangat samar. Seperti suara benda logam yang bergesekan. Rian mengerutkan kening. Ia menoleh ke arah pintu belakang rumah. Suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Gemerincing. Seperti rantai besi yang terseret di tanah. Rian berdiri perlahan. Suara apa itu? Aris langsung menjawab cepat. Tidak ada. Rian masih menatap ke arah belakang rumah. Suara itu terdengar lagi. Gemerincing kecil yang aneh. Dan di sela-sela suara itu, terdengar suara lain. Suara bebek. Bebek-bebek yang gaduh seperti sedang berebut sesuatu. Rian menoleh kembali kepada Aris. Kandang bebek masih di belakang. Aris tampak terdiam sesaat. Iya. Ayah masih pelihara. Aris mengangguk pelan. Iya. Rian berjalan menuju pintu belakang. Langkahnya pelan,
Namun pasti, entah mengapa suara itu membuat dadanya terasa tidak nyaman. Ia tidak tahu kenapa. Namun sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa suara itu tidak biasa. Aris segera berdiri dan berjalan cepat mengejar kakaknya. Mas. Rian berhenti di depan pintu belakang. Kenapa? Jangan ke sana. Alis Rian terangkat sedikit. Kenapa? Di sana kotor. Rian tersenyum kecil. Aku ini dulu yang bikin kandang itu sama ayah. Aris tidak menjawab. Ia hanya berdiri di belakang Rian dengan wajah yang semakin pucat. Rian membuka pintu belakang perlahan. Udara malam yang dingin langsung masuk ke dalam rumah. Dari kejauhan terdengar lagi suara bebek. Dan suara gemerincing besi itu. Kali ini terdengar lebih jelas. Rian melangkah keluar ke halaman belakang. Lampu kecil di dinding rumah menerangi tanah yang sedikit lembab. Di kejauhan terlihat pagar bambu kandang bebek yang dulu ia bangun bersama ayahnya. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Aris tiba-tiba berdiri di depannya, menghalangi jalan. Mas, jangan ke sana. Suara Aris kali ini terdengar lebih tegang. Rian menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang ke rumah itu, Rian benar-benar merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Dan entah mengapa, perasaan tidak enak di dalam dadanya kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Sesuatu yang membuat langkahnya justru semakin ingin maju menuju kandang bebek di belakang rumah itu. Angin malam mulai berhembus perlahan di halaman belakang rumah. Bau tanah yang lembab bercampur dengan aroma kandang yang samar-samar masih terasa di udara. Lampu kecil di dinding belakang rumah menyala redup, cukup untuk menerangi sebagian tanah yang tidak rata. Rian berdiri beberapa langkah dari pintu belakang. Di depannya, Aris masih berdiri menghalangi jalan menuju kandang bebek. Wajah adiknya terlihat semakin tegang. Mas, sudah malam. Besok saja lihat-lihat belakang rumah. Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aris dengan tenang. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang terus berdenyut pelan. Semakin lama ia berada di rumah ini, semakin jelas ia merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang tidak ingin diperlihatkan kepadanya. Namun Rian bukan orang yang mudah tersulut emosi. Ia terbiasa menghadapi banyak situasi sulit selama bertahun-tahun merantau. Ia tahu bahwa terkadang jawaban tidak perlu dipaksa keluar. Kadang cukup dengan bersabar. Ia akhirnya menarik napas pelan lalu mundur satu langkah. Ya sudah. Aris tampak sedikit terkejut. Kita masuk saja. Rian berbalik menuju pintu belakang rumah. Aris langsung mengikuti di belakangnya dengan langkah yang agak terburu. Begitu mereka kembali ke dalam rumah, Rian langsung menuju ruang tamu dan duduk kembali di sofa. Ia menyandarkan punggungnya dan menghela napas panjang. Aris berdiri beberapa saat, lalu duduk di kursi seberang seperti sebelumnya. Suasana kembali sunyi. Namun kini keheningan itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Rian menatap langit-langit rumah yang tinggi. Lampu kristal di atas kepalanya berkilau indah, memantulkan cahaya ke dinding-dinding rumah yang bersih. Rumah ini benar-benar mewah. Bahkan jauh lebih mewah daripada rumah yang pernah ia bayangkan ketika pertama kali merencanakannya dulu. Ia masih ingat saat duduk bersama arsitek di kantornya di kota. Ia mengatakan dengan jelas bahwa rumah ini bukan untuk dirinya. Rumah ini untuk ayah dan ibunya. Ia ingin mereka hidup nyaman. Ia ingin mereka memiliki kamar luas dengan jendela besar yang menghadap ke halaman. Ia ingin dapur yang hangat untuk ibunya memasak. Ia ingin teras luas tempat ayahnya bisa duduk santai setiap sore. Semua itu ia bangun dengan satu harapan sederhana. Agar masa tua orang tuanya tidak lagi dipenuhi kesulitan seperti dulu. Namun sekarang ketika ia duduk di tengah rumah besar itu, ada satu perasaan yang sulit ia abaikan. Rumah ini terasa kosong. Kosong dengan cara yang aneh. Bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada kehidupan. Rian berdiri lagi. Ia berjalan perlahan menuju lorong rumah.
Aris yang duduk di belakang langsung menoleh. Mas mau kemana? Rian menunjuk ke arah lorong. Lihat-lihat saja. Aris tidak menjawab. Rian mulai berjalan melewati lorong panjang rumah itu. Di kiri kanan ada beberapa pintu kamar. Lantai keramiknya bersih mengkilap, seolah selalu dipel setiap hari. Ia membuka pintu kamar pertama. Kamar itu kosong. Hanya ada tempat tidur rapi dengan spray yang masih terlihat baru. Lemari pakaian tertutup rapat. Tidak ada satupun pakaian yang tergantung di luar. Rian menutup pintu itu lagi. Ia membuka kamar berikutnya. Hasilnya sama. Kamar itu juga bersih. Terlalu bersih. Tidak ada tanda-tanda bahwa kamar itu ditempati oleh seseorang. Rian berjalan menuju kamar yang paling ujung. Kamar itu adalah kamar yang dulu ia rancang khusus untuk ayah dan ibunya. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Ia membuka pintu itu dengan pelan. Kamar itu luas. Jendela besar di sisi dinding menghadap ke halaman belakang. Tirai putih tergantung rapi. Tempat tidur besar berada di tengah ruangan dengan spray yang terlipat sempurna. Namun kamar itu kosong. Tidak ada orang. Tidak ada pakaian tua milik ayah. Tidak ada keranjang kain milik ibu. Tidak ada botol obat. Tidak ada tongkat. Tidak ada kursi duduk. Tidak ada apa-apa. Rian berdiri lama di tengah kamar itu. Dadanya terasa sedikit sesak. Jika ayah dan ibu sedang sakit seperti yang Aris katakan, seharusnya ada tanda-tanda kehidupan di kamar ini. Setidaknya ada obat atau pakaian yang digunakan sehari-hari. Namun kamar ini terlihat seperti kamar tamu yang jarang dipakai. Rian keluar dari kamar itu perlahan. Aris sudah berdiri di ujung lorong menunggunya. Kamar itu jarang dipakai sekarang, kata Aris cepat. Rian menatapnya. Kenapa? Aris menjawab tanpa ragu. Karena ayah sama ibu lebih suka tidur di kamar depan. Kamar depan. Iya. Rian berjalan menuju kamar depan yang dimaksud. Aris tampak sedikit ragu, namun tidak berani menghalangi kali ini. Rian membuka pintu kamar itu. Namun lagi-lagi kamar itu kosong. Tempat tidur rapi. Tidak ada barang pribadi. Tidak ada tanda kehidupan. Rian menoleh perlahan ke arah Aris. Kamu bilang mereka tidur di sini? Aris terdiam beberapa detik. Lalu ia mengangguk cepat. Iya. Di mana mereka sekarang? Aris kembali memberi jawaban yang sama. Lagi istirahat. Rian tidak berkata apa-apa. Ia hanya menutup pintu kamar itu dengan perlahan. Kemudian ia berjalan kembali menuju ruang tamu. Aris mengikuti di belakangnya. Ketika mereka kembali ke ruang tamu, Rian berhenti di tengah ruangan. Ia melihat sekeliling rumah itu sekali lagi. Rumah yang sangat besar. Rumah yang sangat indah. Namun semakin lama ia berada di dalamnya, semakin terasa jelas bahwa rumah ini seperti panggung kosong yang hanya dipenuhi perabotan mahal. Tidak ada jejak kehidupan orang tua. Tidak ada suara mereka. Tidak ada kebiasaan kecil yang dulu selalu ada. Rian kembali duduk di sofa. Kali ini ia tidak berbicara. Ia hanya menatap lantai. Aris berdiri di dekat meja dengan wajah yang sulit dibaca. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Lalu tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar sesuatu lagi. Suara yang sama seperti sebelumnya. Gemerincing. Suara logam yang bergesekan. Kali ini lebih jelas. Lebih panjang. Seolah sesuatu sedang ditarik di tanah. Diikuti suara gaduh bebek yang semakin ramai. Rian perlahan mengangkat kepalanya. Matanya langsung menoleh ke arah pintu belakang. Suara itu datang lagi. Gemerincing. Gemerincing rantai. Aris langsung menoleh ke arah yang sama. Wajahnya langsung berubah pucat. Rian berdiri perlahan dari sofa. Tidak ada lagi keraguan di dalam langkahnya sekarang. Ia berjalan menuju pintu belakang. Aris langsung bergerak cepat. Ia berdiri di depan pintu sebelum Rian sampai ke sana. Mas. Rian berhenti tepat di depannya.
Apa? Jangan ke sana. Kali ini suara Aris terdengar hampir seperti permohonan. Namun Rian tidak lagi terlihat ragu. Matanya menatap langsung ke mata adiknya. Kenapa? Aris tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam dengan wajah tegang. Suara bebek kembali terdengar dari belakang rumah. Lebih gaduh dari sebelumnya. Dan di sela-sela suara itu, gemerincing rantai kembali terdengar. Pelan, namun jelas. Rian menatap Aris beberapa detik. Lalu dengan sangat tenang ia berkata, "Aku cuma mau lihat kandang bebek." Aris masih berdiri di tempatnya. Namun kini Rian bisa melihat dengan jelas. Tangan adiknya mulai gemetar. Rian berdiri tepat di depan Aris. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Namun suasana di antara mereka terasa seperti dipenuhi dinding tebal yang tak terlihat. Mata Rian tenang, tetapi tatapannya tajam seperti seseorang yang mulai menyusun potongan-potongan misteri di dalam kepalanya. Di belakang Aris, pintu menuju halaman belakang masih tertutup. Namun suara dari luar terus terdengar. Gemerincing. Suara rantai besi yang bergesekan dengan sesuatu yang keras. Kadang berhenti. Kadang terdengar lagi. Di sela-sela suara itu, terdengar suara bebek yang semakin gaduh. Seperti sedang berebut sesuatu di tanah. Rian menarik napas pelan. Aris. Iya, Mas. Geser. Suara Rian tidak keras, namun terdengar tegas. Aris tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak bergerak sedikit pun. Mas, tidak ada apa-apa di belakang. Rian menatapnya tanpa berkedip. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu tidak mau aku lihat? Aris membuka mulutnya seperti ingin menjawab, namun tidak ada kata yang keluar. Rian bisa melihat dengan jelas bahwa adiknya sedang berusaha keras mencari alasan. Namun alasan itu tidak datang. Suara gemerincing kembali terdengar. Kali ini lebih panjang. Seolah sesuatu sedang diseret perlahan di atas tanah. Rian sedikit menoleh ke arah pintu. Hatinya semakin tidak tenang. Aris. Iya, Mas. Aku tidak suka dibohongi. Kalimat itu membuat Aris menunduk. Untuk beberapa detik, hanya ada suara napas mereka berdua dan suara bebek dari luar rumah. Lalu Aris akhirnya bergeser satu langkah ke samping. Langkahnya lambat. Seolah kakinya terasa sangat berat. Pintu belakang kini tidak lagi terhalang. Rian tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan maju. Tangannya meraih gagang pintu. Ketika pintu itu terbuka, udara malam yang lebih dingin langsung masuk ke dalam rumah. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kandang yang samar langsung terasa. Lampu kecil yang menempel di dinding belakang rumah menyala redup. Cahayanya tidak terlalu terang, hanya cukup untuk menerangi beberapa meter tanah di sekitar rumah. Rian melangkah keluar. Langkahnya pelan. Di belakangnya, Aris ikut keluar namun tetap berdiri beberapa langkah di belakang kakaknya. Halaman belakang rumah cukup luas. Tanahnya tidak rata. Sebagian masih berupa tanah merah yang terlihat lembab karena embun malam mulai turun. Beberapa pot tanaman diletakkan di dekat dinding rumah. Namun sebagian terlihat tidak terurus. Angin malam berhembus pelan. Daun pohon di sudut halaman bergerak perlahan. Namun suara yang paling jelas tetap datang dari arah yang sama. Kandang bebek. Rian menoleh ke arah kanan halaman. Di kejauhan, sekitar 20 meter dari rumah, terlihat pagar bambu yang membentuk kandang besar. Kandang itu masih sama seperti yang ia ingat. Pagar bambu yang disusun rapat. Atap seng sederhana. Lampu kecil menggantung di salah satu tiang bambu. Lampu itu menyala redup, membuat bayangan-bayangan aneh di tanah sekitar kandang. Suara bebek terdengar sangat jelas dari sana. Gaduh. Seperti banyak bebek yang sedang berebut makanan. Namun di sela-sela kegaduhan itu, suara yang tadi ia dengar kembali muncul. Gemerincing. Suara logam. Seperti rantai yang bergesekan. Rian mulai berjalan menuju kandang itu. Langkahnya tenang namun pasti. Tanah di bawah kakinya sedikit lembab,
membuat suara langkahnya terdengar pelan. Di belakangnya, Aris ikut berjalan. Namun langkah Aris jauh lebih lambat. "Mas." Rian tidak berhenti. "Mas, tidak usah ke sana." Rian tetap berjalan. Angin malam bertiup sedikit lebih kencang, membuat daun-daun kering di tanah bergerak pelan. Lampu kecil di kandang mulai terlihat lebih jelas. Bebek-bebek putih dan coklat terlihat bergerak di dalam kandang. Mereka berkerumun di satu titik, seolah sedang memperebutkan sesuatu di tanah. Suara mereka semakin keras. Rian berhenti sejenak. Ia memandang kandang itu dari kejauhan. Hatinya tiba-tiba terasa aneh. Sangat aneh. Seperti ada sesuatu yang menunggu di sana. Sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Namun sesuatu yang juga tidak bisa ia hindari. Di belakangnya, Aris kembali memanggil. "Mas, kita kembali saja." Rian tidak menoleh. "Ayah masih pelihara bebek?" Aris menjawab dengan suara pelan. "Iya. Dulu ayah bilang kalau sudah tua dia ingin mengurus bebek saja." Rian kembali berjalan. Langkahnya semakin dekat ke kandang. Sekarang jaraknya tinggal sekitar 10 meter. Suara bebek semakin jelas. Gaduh. Banyak paruh yang mematuk sesuatu. Di antara suara itu, terdengar lagi suara rantai. Gemerincing. Lebih jelas. Lebih dekat. Rian berhenti lagi. Matanya menatap kandang dengan lebih fokus. Lampu kecil di dalam kandang menggantung rendah. Cahaya redupnya membuat bayangan bergerak di tanah. Dan di antara bayangan bebek-bebek yang bergerak itu, seperti ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seperti bebek. Sesuatu yang tidak seperti benda mati. Rian sedikit menyipitkan mata. Dadanya mulai berdegup lebih keras. Ia tidak tahu kenapa. Namun tiba-tiba perasaan takut yang aneh muncul di dalam dirinya. Takut yang tidak biasa. Bukan takut pada sesuatu yang menyeramkan. Tetapi takut pada kemungkinan bahwa apa yang akan ia lihat mungkin akan menghancurkan hatinya. Langkahnya kembali maju. Sekarang jaraknya hanya 5 meter dari kandang. Aris berhenti berjalan. Ia tidak lagi mengikuti kakaknya. Ia berdiri jauh di belakang dengan wajah pucat. "Mas." Suara Aris terdengar hampir seperti bisikan. Namun Rian tidak lagi mendengarnya. Matanya hanya tertuju pada kandang itu. Lampu kecil di kandang bergoyang pelan karena angin. Bayangan-bayangan di tanah bergerak. Bebek-bebek terus bergerombol di satu titik. Paruh mereka mematuk sesuatu di tanah. Dan di tengah kerumunan itu, Rian mulai melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat langkahnya perlahan melambat. Bukan hanya bebek yang ada di sana. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang duduk di tanah. Sesuatu yang bergerak sangat pelan. Dan di tanah itu, ia melihat kilatan logam. Seperti besi. Seperti rantai. Rian berhenti tepat di depan pagar bambu kandang. Tangannya perlahan menyentuh pagar itu. Bebek-bebek di dalam kandang sedikit bergerak menjauh karena kehadirannya. Dan saat kerumunan itu sedikit terbuka, pandangan Rian akhirnya bisa melihat lebih jelas ke dalam kandang. Namun detik itu juga, tubuh Rian membeku. Tubuh Rian terasa kaku ketika tangannya masih menempel di pagar bambu kandang. Nafasnya tertahan seolah dadanya tiba-tiba menjadi terlalu sempit untuk udara yang ia hirup. Lampu kecil yang menggantung di dalam kandang bergoyang pelan tertiup angin malam. Cahayanya tidak stabil. Kadang terang, kadang redup. Setiap kali cahaya itu bergerak, bayangan di tanah ikut bergeser perlahan. Bebek-bebek yang tadi berkerumun mulai menyebar karena kehadiran Rian di depan pagar. Beberapa berjalan menjauh sambil bersuara keras. Beberapa masih mematuk sesuatu di tanah. Namun yang membuat Rian tidak bergerak adalah sesuatu yang baru saja ia lihat di sela-sela kerumunan itu. Kilatan besi. Besi yang memantulkan cahaya lampu redup. Seperti rantai. Rian mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya rantai kandang.
Mungkin hanya alat untuk mengikat sesuatu. Namun suara gemerincing yang sejak tadi ia dengar kembali terdengar. Gemerincing. Pelan. Seperti rantai yang bergerak karena sesuatu yang bergeser. Rian menelan ludah. Tangannya perlahan mendorong pagar bambu. Pagar itu tidak dikunci. Ia terbuka dengan suara berderit kecil. Namun sebelum Rian sempat melangkah masuk, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Aris. Mas. Suara itu terdengar tegang. Rian tidak menoleh. Aris berjalan cepat mendekat hingga berdiri tepat di sampingnya. Mas, jangan masuk. Rian masih menatap ke dalam kandang. Kenapa? Di dalam kotor. Jawaban itu terdengar terburu-buru. Rian mengerutkan kening sedikit. Kotor bagaimana? Ya, kandang bebek kan memang kotor. Rian tetap tidak bergerak. Matanya masih menatap tanah di dalam kandang. Sekarang bebek-bebek mulai menjauh lebih banyak, membuat sebagian tanah terlihat lebih jelas. Di tanah itu ada piring plastik besar. Piring yang tampak kotor. Di sekelilingnya ada sisa nasi. Nasi yang tampak sudah kering. Sebagian bercampur tanah. Sebagian sedang dipatuk oleh bebek. Rian mengerutkan kening. Ayah yang kasih makan. Aris menjawab cepat. Iya. Setiap malam. Iya. Rian menoleh perlahan ke arah adiknya. Kenapa pakai piring begitu? Aris terdiam sebentar. Ya, supaya gampang. Jawaban itu terasa aneh. Namun sebelum Rian sempat memikirkan lebih jauh, suara rantai itu kembali terdengar. Gemerincing. Kali ini sangat dekat. Bahkan terasa seperti datang dari dalam kandang tepat di depan mereka. Rian langsung menoleh kembali. Matanya menatap lebih dalam ke arah tanah kandang. Dan saat cahaya lampu kembali bergoyang pelan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya kembali tertahan. Di balik piring nasi itu, ada kaki manusia. Kaki kurus yang tertutup kain lusuh. Kaki itu bergerak sangat pelan. Seolah orang yang memilikinya hampir tidak punya tenaga. Rian langsung melangkah satu langkah ke depan. Namun Aris dengan cepat memegang lengannya. Mas. Pegangan Aris cukup kuat. Namun Rian langsung menarik tangannya. Apa itu? Aris tidak menjawab. Wajahnya pucat. Kamu bilang tidak ada apa-apa. Mas, itu. Suara Aris terdengar terputus. Rian tidak menunggu lagi. Ia membuka pagar bambu lebih lebar dan melangkah masuk ke dalam kandang. Tanah di dalam kandang terasa lembek di bawah kakinya. Bau kandang jauh lebih kuat. Bebek-bebek langsung bergerak menjauh dari arahnya, membuat ruang di tengah kandang terbuka perlahan. Dan ketika bebek-bebek itu menyebar, pemandangan di tengah kandang akhirnya terlihat jelas. Rian berhenti. Tubuhnya benar-benar membeku. Di tanah kandang itu, duduk dua orang tua. Tubuh mereka kurus. Sangat kurus. Pakaian mereka lusuh dan penuh noda. Wajah mereka terlihat lelah dan pucat. Namun yang paling membuat dunia Rian seolah runtuh adalah sesuatu yang melilit tubuh mereka. Rantai. Rantai besi tebal melilit leher dan tangan mereka. Rantai itu terhubung pada tiang bambu kandang. Seolah mereka adalah hewan yang tidak boleh pergi. Di depan mereka ada piring nasi basi yang tadi dilihat Rian. Nasi itu bercampur dengan tanah. Bebek-bebek tadi mematuk makanan yang sama dengan mereka. Salah satu orang tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah tua itu penuh kerutan. Matanya terlihat takut. Ketika mata itu bertemu dengan wajah Rian, orang tua itu tiba-tiba gemetar. Tubuhnya langsung menyusut ke belakang. Ia menutup wajahnya dengan tangan yang dirantai. Jangan pukul lagi. Suara itu lemah. Sangat lemah. Namun suara itu adalah suara yang sangat Rian kenal. Suara ibunya. Kaki Rian terasa kehilangan kekuatan. Ia jatuh berlutut di tanah kandang. Matanya membesar.
Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Ibu. Suara Rian keluar seperti bisikan yang patah. Namun wanita tua itu justru semakin gemetar. Ia menunduk sambil menutup wajahnya. Tolong, jangan pukul lagi. Kami tidak akan keluar. Di sampingnya, seorang pria tua yang juga dirantai hanya menunduk lemah. Tubuhnya gemetar pelan. Rian tidak bisa bernapas dengan normal lagi. Air mata langsung jatuh dari matanya tanpa bisa ditahan. Ia merangkak mendekat. Ibu. Kali ini suaranya lebih jelas. Wanita tua itu perlahan menurunkan tangannya. Matanya yang redup menatap wajah di depannya. Beberapa detik berlalu. Matanya seperti berusaha mengenali sesuatu. Lalu tiba-tiba matanya membesar. Bibirnya gemetar. Rian. Suara itu hampir tidak terdengar. Namun bagi Rian, suara itu seperti petir yang menyambar seluruh tubuhnya. Ibu, ini aku. Wanita tua itu langsung menangis. Tangisan yang lemah namun penuh rasa sakit yang telah lama tertahan. Di belakang Rian, Aris masih berdiri di luar kandang. Tubuhnya tidak bergerak. Wajahnya pucat seperti orang yang tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Dan di dalam kandang bebek yang bau itu, dunia Rian hancur dalam satu malam. Tangisan pelan terdengar di dalam kandang bebek yang lembab itu. Suara itu bukan tangisan keras yang meledak, melainkan tangisan tua yang tertahan lama, seperti air yang akhirnya menemukan jalan keluar setelah bertahun-tahun terperangkap. Rian masih berlutut di tanah. Tangannya gemetar ketika ia memegang kaki ibunya yang kurus. Kulit kaki itu terasa dingin dan kasar. Ia bahkan bisa merasakan tulang yang menonjol di balik kulit yang semakin menipis. Ibu. Suara Rian hampir tidak keluar. Matanya basah. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Wanita tua di depannya menatap wajahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Wajah itu penuh kerutan yang tidak ia ingat sebelumnya. 10 tahun terakhir telah mencuri banyak hal dari ibunya. Bukan hanya waktu, tetapi juga kekuatan. Rian. Nama itu keluar dari bibir ibunya seperti bisikan yang tidak percaya. Ia mengangkat tangan yang masih dirantai dengan sangat pelan, lalu menyentuh pipi Rian yang basah oleh air mata. Tangannya gemetar. Seolah ia takut bahwa apa yang ia lihat hanyalah mimpi. Kamu, benar Rian. Rian mengangguk cepat. Iya bu, ini aku. Tangisan ibunya pecah lagi. Ia memegang wajah anaknya dengan kedua tangan yang masih terikat rantai, lalu menundukkan kepalanya sambil menangis. Rian langsung memeluk ibunya. Ia tidak peduli dengan bau kandang, tanah yang lembek, atau bebek yang masih berkeliaran di sekitar mereka. Yang ia rasakan hanya satu hal. Rasa sakit yang begitu dalam di dadanya. Ibu, maaf. Suara Rian pecah. Aku pulang terlambat. Ibunya langsung menggeleng pelan. Tidak nak. Tangannya mengusap rambut Rian seperti yang dulu sering ia lakukan ketika Rian masih kecil. Namun gerakan itu kini terasa jauh lebih lemah. Di samping mereka, pria tua yang sejak tadi hanya menunduk perlahan mengangkat kepalanya. Wajah itu kurus. Janggutnya tumbuh tidak terurus. Matanya terlihat cekung karena lelah. Namun mata itu masih sama. Mata yang dulu selalu menatap Rian dengan bangga. Ayah. Rian menoleh cepat. Ia langsung merangkak mendekati pria tua itu. Ayah. Pria tua itu menatapnya beberapa detik. Seolah mencoba memastikan sesuatu. Lalu perlahan senyum kecil muncul di wajah tuanya. Senyum yang lemah. Namun sangat hangat. Kamu pulang juga. Suara ayahnya serak. Sangat serak. Seolah ia jarang berbicara selama ini. Rian memegang tangan ayahnya yang dirantai. Tangannya gemetar. Siapapun yang melihat tangan itu akan langsung tahu bahwa tangan itu sudah terlalu lama tidak dirawat. Kulitnya kasar. Kuku-kukunya panjang dan kotor. Beberapa luka kecil terlihat di pergelangan tangannya karena gesekan rantai.
Dada Rian terasa seperti diremas sesuatu. Ayah, siapa yang melakukan ini? Suara Rian berubah. Bukan lagi suara anak yang penuh tangis, tetapi suara seseorang yang mulai menahan amarah. Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Ibunya juga terdiam. Tangisan yang tadi terdengar kini berubah menjadi keheningan yang penuh rasa takut. Rian menoleh perlahan ke arah luar kandang. Di sana, Aris masih berdiri. Wajahnya pucat. Matanya tidak berani menatap langsung ke arah Rian. Namun Rian belum berdiri. Ia kembali menatap ibunya. Ibu. Ibunya menggigit bibirnya. Air mata kembali jatuh dari matanya. Ini sudah lama. Suara itu sangat pelan. Sejak kapan? Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Akhirnya ayahnya yang berbicara. Sudah beberapa tahun. Rian merasa kepalanya seperti dipukul sesuatu. Beberapa tahun. Ia menoleh cepat. Matanya membesar. Ayah bilang beberapa tahun. Ayahnya hanya mengangguk pelan. Rian menatap rantai yang melilit tangan ayahnya. Tangannya mengepal. Seluruh tubuhnya terasa panas. Kenapa kalian tidak bilang padaku? Ibunya menggeleng. Kami tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ibunya menutup wajahnya dengan tangan. Aris bilang. Suara ibunya terhenti. Ia menangis lagi. Apa yang Aris bilang? Ibunya akhirnya menjawab dengan suara yang sangat pelan. Dia bilang kamu sudah kaya, tapi tidak peduli lagi pada kami. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Rian. Ibunya melanjutkan dengan suara yang bergetar. Dia bilang kamu tidak mau pulang lagi. Dia bilang kami hanya beban. Rian merasa kepalanya berputar. Semua yang ia dengar terasa tidak masuk akal. Aku kirim uang setiap bulan. Suara Rian hampir seperti geraman. Ibunya mengangguk sambil menangis. Kami tahu. Aris bilang itu uang untuk rumah. Untuk usaha. Ibunya terisak. Dia bilang kamu kirim uang karena kasihan. Rian menunduk. Tangannya mengepal begitu keras sampai sendi jarinya memutih. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh rasa bersalah. Kami pikir, kamu benar-benar sudah lupa. Kalimat itu membuat air mata Rian jatuh lagi. Ibu. Suara Rian bergetar. Aku kerja siang malam untuk kalian. Ibunya langsung menggeleng. Kami tahu sekarang. Ia menatap anaknya dengan penuh rasa sakit. Tapi waktu itu, kami tidak tahu. Rian mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kini berbeda. Bukan lagi mata yang penuh kebingungan, tetapi mata yang penuh api. Ia menoleh ke arah luar kandang. Aris masih berdiri di sana. Tubuhnya kaku. Seperti orang yang menunggu sesuatu yang sangat buruk terjadi. Rian berdiri perlahan. Gerakannya pelan. Namun setiap langkahnya terasa berat. Tanah kandang menempel di celananya. Bebek-bebek kembali bergerak menjauh saat ia berdiri. Rian berjalan menuju pagar kandang. Ia berhenti tepat di depan Aris. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya suara angin malam yang melewati halaman belakang. Rian menatap wajah adiknya. Sudah berapa lama? Suara Rian sangat pelan. Namun ada sesuatu di dalam suara itu yang membuat udara terasa dingin. Aris tidak menjawab. Jawab. Aris menelan ludah. Matanya masih tidak berani menatap langsung. Mas, aku bisa jelaskan. Rian memotong. Sudah berapa lama mereka dirantai di kandang itu? Aris terdiam. Keheningan itu terasa seperti jawaban yang lebih jelas daripada kata-kata. Rian mengangguk pelan. Dadanya naik turun perlahan. Baik. Ia menoleh kembali ke arah kandang. Melihat ayah dan ibunya yang masih duduk di tanah kotor. Rantai masih melilit tangan mereka.
Bebek-bebek masih berkeliaran di sekitar mereka. Rian menutup matanya sebentar. Ketika ia membuka matanya kembali, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan malam itu, langkah menuju kebenaran akhirnya benar-benar dimulai. Angin malam berhembus pelan melewati halaman belakang rumah. Daun pohon di sudut halaman bergesekan lembut. Namun suara itu hampir tidak terdengar di tengah suasana yang terasa begitu berat. Rian masih berdiri di depan kandang. Tatapannya tidak lagi tertuju pada Aris. Matanya kembali melihat ke dalam kandang bebek. Di sana, ayah dan ibunya masih duduk di tanah yang kotor. Tubuh mereka tampak kecil di tengah kandang yang luas. Rantai besi yang melilit tangan dan leher mereka berkilau redup terkena cahaya lampu yang bergoyang pelan. Pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk. Namun mimpi buruk yang terlalu nyata untuk diabaikan. Rian berjalan kembali masuk ke dalam kandang. Langkahnya pelan. Bebek-bebek yang masih berkeliaran kembali menjauh saat ia mendekat. Beberapa mengibaskan sayapnya sambil bersuara keras, seolah tidak suka tempat mereka terganggu. Namun Rian tidak memperhatikan mereka. Ia hanya melihat dua orang yang paling ia cintai di dunia. Ayah dan ibunya. Ibu. Rian kembali berlutut di depan ibunya. Wanita tua itu masih menangis pelan. Air mata terus jatuh di pipinya yang kurus. Ia terlihat sangat lelah. Seolah tubuhnya sudah terlalu lama menahan penderitaan yang tidak pernah selesai. Rian memegang tangan ibunya. Rantai besi itu terasa dingin di kulitnya. Ia mencoba mengangkat rantai itu sedikit. Rantai itu berat. Sangat berat. Apa mereka mengunci ini setiap hari? Ibunya mengangguk pelan. Air matanya kembali jatuh. Agar kami tidak keluar. Rian menunduk. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Ia melihat pergelangan tangan ibunya. Di sana ada bekas luka merah yang sudah lama. Kulitnya terlihat lecet karena gesekan besi. Rian menggerakkan rantai itu lagi. Gemerincing. Suara yang tadi ia dengar dari dalam rumah. Suara yang ternyata berasal dari rantai yang mengikat orang tuanya sendiri. Matanya terasa panas. Namun kali ini bukan hanya karena sedih. Ada sesuatu yang jauh lebih panas di dalam dadanya. Amarah. Rian menoleh ke arah ayahnya. Ayah. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang sayu. Iya nak. Suara ayahnya lemah. Namun tetap lembut seperti yang selalu Rian ingat. Kenapa ayah tidak melawan? Ayahnya tersenyum kecil. Senyum yang pahit. Melawan siapa? Rian tidak menjawab. Ayahnya menatap tanah sebentar sebelum melanjutkan. Kalau kami melawan, dia marah. Dia bilang kami membuat masalah. Suara ayahnya terhenti. Ia menghela napas panjang yang terdengar berat. Rian bisa melihat sesuatu di wajah ayahnya. Bukan hanya rasa sakit, tetapi juga rasa malu. Seolah ayahnya merasa gagal melindungi keluarganya sendiri. Rian memegang tangan ayahnya lebih erat. Ayah tidak salah. Ayahnya hanya mengangguk pelan. Ibu sering sakit di sini. Ibunya tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat pelan. Rian langsung menoleh. Sakit. Ibunya menunjuk dadanya. Kadang sesak. Ia lalu menunjuk tanah di sekitarnya. Kalau hujan, air masuk ke sini. Rian menoleh ke tanah. Beberapa bagian tanah memang terlihat lebih lembek. Seolah pernah terkena air cukup lama. Ibunya melanjutkan. Kami tidak boleh masuk rumah. Kalimat itu membuat napas Rian terasa berat. Tidak boleh. Ibunya menggeleng. Kalau masuk rumah, dia marah. Rian menutup matanya sebentar. Dadanya terasa seperti terbakar. Ia membuka matanya kembali dan melihat piring plastik di tanah. Piring yang tadi diperebutkan oleh bebek. Itu makanan kalian. Ibunya menunduk. Iya. Nasi sisa. Rian tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Ia hanya menatap piring itu. Nasi yang sudah kering, bercampur tanah. Bebek-bebek tadi bahkan masih mencoba mematuk sisa nasi di pinggir piring. Rian merasa tenggorokannya kering. 10 tahun. 10 tahun ia bekerja tanpa henti. 10 tahun ia mengirim uang setiap bulan. Puluhan juta rupiah setiap bulan. Ia membayangkan orang tuanya hidup nyaman di rumah besar itu. Ia membayangkan ibunya memasak di dapur luas. Ia membayangkan ayahnya duduk santai di teras setiap sore. Namun kenyataannya, orang tuanya makan nasi basi di kandang bebek. Air mata kembali jatuh dari mata Rian. Ia menunduk dan menempelkan dahinya pada tangan ibunya yang dirantai. "Ibu." Suara Rian terdengar pecah. "Maafkan aku." Ibunya langsung menggeleng cepat. "Tidak, Nak." Tangannya yang gemetar mengusap rambut Rian. "Kamu anak baik. Kamu selalu kirim uang." Rian mengangkat kepalanya. "Ayah, Ibu, kalian tahu aku kirim uang setiap bulan?" Ayahnya mengangguk. Aris yang bilang. Dia bilang itu uang untuk rumah. Rian menoleh ke arah rumah besar yang berdiri megah di kejauhan. Rumah itu tampak sangat indah dari luar. Namun sekarang rumah itu terlihat seperti sesuatu yang sangat dingin. Rian kembali melihat orang tuanya. "Ayah." "Iya, Nak." "Ayah pernah masuk rumah itu?" Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Ibunya yang menjawab dengan suara pelan. "Kami hanya masuk waktu pertama kali rumah itu jadi." Setelah itu, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun Rian sudah mengerti. Tangannya perlahan mengepal. Ia berdiri perlahan. Bebek-bebek kembali menjauh. Rian berjalan keluar kandang. Setiap langkahnya terasa berat. Namun langkahnya juga terasa sangat pasti. Aris masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat. Ia melihat Rian mendekat. Namun ia tidak bergerak. Tidak mundur. Tidak juga maju. Rian berhenti tepat di depannya. Mereka saling menatap dalam diam. Beberapa detik berlalu. Lalu Rian berbicara. "Rumah itu aku bangun untuk ayah dan ibu." Aris tidak menjawab. Rian melanjutkan dengan suara yang sangat pelan. "Tapi mereka tinggal di kandang bebek." Aris menelan ludah. "Mas, dengarkan dulu." Namun Rian tidak memberinya kesempatan. Matanya menatap langsung ke mata adiknya. Tatapan yang sangat tenang. Namun sangat dingin. "Aris." "Iya, Mas." "Semua yang kamu lakukan malam ini." Rian berhenti sebentar. Dadanya naik turun perlahan. "Lebih kejam daripada yang bisa aku bayangkan." Angin malam kembali berhembus. Lampu kecil di kandang bergoyang pelan. Di belakang Rian, suara rantai kembali terdengar pelan ketika ayahnya bergerak sedikit. Dan suara gemerincing itu kini tidak lagi terdengar seperti suara biasa, melainkan seperti suara yang akan membakar seluruh amarah seorang anak yang selama ini terlalu lama percaya pada adiknya sendiri. Udara malam terasa semakin dingin di halaman belakang rumah itu. Namun dingin angin malam tidak sebanding dengan dingin yang terasa di dalam dada Rian. Ia masih berdiri di depan Aris. Tatapannya tajam. Namun wajahnya tetap tenang. Justru ketenangan itu yang membuat suasana terasa semakin menekan. Di belakangnya, dari dalam kandang bebek, suara rantai kembali terdengar pelan. Gemerincing kecil setiap kali ayah atau ibunya bergerak sedikit. Suara itu kini terasa seperti sesuatu yang menusuk telinga Rian. Setiap gemerincing seolah mengingatkan satu hal. Bahwa selama ini orang tuanya hidup seperti tahanan. Sementara ia di kota terus bekerja, berpikir bahwa mereka hidup nyaman. Aris akhirnya membuka mulut. "Mas, aku bisa jelaskan semuanya." Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap adiknya tanpa berkedip. Aris mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Mas, awalnya tidak seperti ini." Rian masih diam.
Aris melanjutkan dengan suara yang semakin tidak stabil. Waktu Mas kirim uang pertama kali, aku memang pakai untuk bangun rumah. Rian menoleh sedikit ke arah rumah besar yang berdiri di belakang mereka. Lampu-lampu rumah itu masih menyala terang. Rumah yang terlihat begitu mewah dari luar. Rumah yang seharusnya menjadi tempat orang tua mereka hidup nyaman. Aris menunduk. Tapi lama-lama, kebutuhan semakin banyak. Rian akhirnya berbicara. Kebutuhan siapa? Aris terdiam. Kebutuhan siapa? Aris. Suara Rian tetap pelan. Namun kali ini ada tekanan yang sangat jelas di dalamnya. Aris menelan ludah. Aku juga harus hidup. Rian tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak memiliki kehangatan sama sekali. Kamu hidup. Ia menunjuk ke arah kandang. Mereka dirantai. Aris tidak mampu menjawab. Keheningan kembali menyelimuti halaman belakang rumah. Dari dalam kandang, ibunya tiba-tiba memanggil dengan suara yang sangat lemah. Rian. Rian langsung menoleh. Ibunya sedang mencoba berdiri. Namun rantai yang terikat pada leher dan tangannya membuat gerakannya sangat terbatas. Rian segera berjalan kembali masuk ke dalam kandang. Ibu jangan berdiri. Ia membantu ibunya duduk kembali di tanah. Ibunya menatap wajah anaknya dengan mata yang penuh air mata. Jangan marah. Suara ibunya sangat pelan. Rian terdiam. Ibunya memegang tangan Rian. Tangannya dingin dan kurus. Aris tetap adikmu. Kalimat itu membuat dada Rian terasa semakin sakit. Ibu. Ibunya menggeleng pelan. Dia memang salah. Tapi dia anak ibu juga. Rian menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di samping mereka, ayahnya hanya diam sejak tadi. Namun tiba-tiba ayahnya berbicara. Kami sebenarnya tidak mau kamu tahu. Rian langsung menoleh. Kenapa? Ayahnya tersenyum kecil. Senyum yang sangat pahit. Karena kami takut kamu sedih. Kalimat itu membuat air mata Rian jatuh lagi. Ayahnya melanjutkan dengan suara pelan. Setiap kali Aris pulang dari kota, dia selalu bilang kamu semakin sukses. Dia bilang kamu sangat sibuk. Rian menggigit bibirnya. Dadanya terasa sesak. Ibunya melanjutkan cerita dengan suara gemetar. Dia bilang kamu tidak punya waktu pulang. Dia bilang kamu malu punya orang tua miskin. Rian langsung menggeleng keras. Tidak pernah. Namun ibunya hanya tersenyum sedih. Waktu itu kami percaya. Tangisan ibunya kembali pecah. Kami pikir kamu benar-benar sudah melupakan kami. Rian merasa dunia seperti berhenti berputar. Ibu. Suara Rian bergetar. Aku tidak pernah melupakan kalian. Ibunya mengusap wajah anaknya yang penuh air mata. Kami tahu sekarang. Tapi dulu, kami tidak tahu. Ayahnya melanjutkan dengan suara serak. Setiap bulan Aris bilang kamu kirim uang. Dia bilang uang itu untuk rumah. Untuk biaya hidup. Ayahnya menatap rumah besar di kejauhan. Kami pikir semuanya memang untuk keluarga. Rian mengepalkan tangannya. Kalian tidak pernah pegang uang itu. Ayahnya menggeleng pelan. Tidak pernah. Kalimat itu membuat kepala Rian terasa berdenyut keras. Selama 10 tahun. 10 tahun ia mengirim uang. Dan orang tuanya bahkan tidak pernah menyentuhnya. Ibunya melanjutkan dengan suara yang semakin lemah. Waktu kami mulai bertanya. Aris marah. Ia menunduk. Dia bilang kami tidak tahu berterima kasih. Rian merasakan amarahnya semakin naik. Ibunya mengangkat sedikit rantai di tangannya. Setelah itu, kami tidak boleh keluar rumah. Katanya kami memalukan. Tangisan ibunya kembali pecah. Ayahnya hanya menutup matanya. Rian menatap rantai itu.
Rantai besi yang mengikat tangan ibunya. Rantai yang membuat mereka hidup seperti hewan. Tangannya perlahan menyentuh besi itu. Besi itu dingin. Namun yang terasa di dadanya jauh lebih panas. Rian berdiri perlahan. Gerakannya tenang. Namun di dalam dirinya sesuatu sudah berubah. Ia berjalan keluar kandang sekali lagi. Langkahnya berat, namun sangat pasti. Aris masih berdiri di tempat yang sama. Ia melihat Rian mendekat dengan wajah yang penuh ketakutan. Untuk beberapa detik mereka saling menatap. Angin malam berhembus melewati halaman. Lampu kecil di kandang bergoyang pelan. Lalu Rian berbicara. Selama 10 tahun. Suara Rian terdengar rendah. Aku percaya padamu. Aris tidak menjawab. Aku kirim uang setiap bulan. Aku pikir kamu menjaga mereka. Rian berhenti beberapa langkah di depan adiknya. Tatapannya tajam. Tapi ternyata. Ia menarik napas panjang. Kamu membuat mereka hidup lebih buruk dari hewan. Aris akhirnya mundur 1 langkah. Tubuhnya gemetar. Mas, aku tidak bermaksud seperti ini. Namun Rian tidak lagi mendengarkan. Karena di dalam dadanya sekarang, ada sesuatu yang akhirnya pecah setelah terlalu lama tertahan. Malam semakin larut ketika keheningan kembali menyelimuti halaman belakang rumah itu. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah lembab dari kandang bebek yang kini terlihat kosong tanpa rantai yang mengikat siapapun. Rian berdiri di tengah halaman. Di belakangnya, ayah dan ibunya berdiri dengan tubuh yang masih lemah. Langkah mereka tidak stabil, seolah kaki mereka belum terbiasa bergerak bebas setelah sekian lama hidup terikat. Rian menoleh ke arah mereka. Ibu, ayah, kita masuk rumah. Ibunya menatap rumah besar itu dengan ragu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat mereka tinggal selama ini. Namun rumah itu justru terasa asing di mata mereka. Masuk? Suara ibunya sangat pelan. Rian mengangguk. Iya, Bu. Ia mendekat dan memegang tangan ibunya dengan hati-hati. Tangannya terasa sangat ringan, hampir seperti memegang ranting yang rapuh. Ayahnya berjalan di sisi lain, ditopang oleh bahu Rian. Langkah mereka sangat pelan ketika berjalan menuju rumah. Di belakang mereka, Aris masih duduk berlutut di tanah halaman. Wajahnya pucat dan matanya merah karena menangis. Namun Rian tidak menoleh lagi. Ia tidak ingin melihatnya sekarang. Perhatiannya hanya tertuju pada 2 orang yang selama ini menjadi alasan ia bekerja siang dan malam. Ketika mereka sampai di teras rumah, Rian membuka pintu besar itu. Pintu kayu terbuka perlahan. Lampu ruang tamu masih menyala terang, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan yang luas dan bersih. Ibunya berhenti melangkah. Matanya menatap sekeliling rumah dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seolah ia melihat sesuatu yang seharusnya sudah lama menjadi miliknya. Namun selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Ibu. Rian berbicara pelan. Ibu tinggal di sini sekarang. Ibunya menunduk. Air matanya kembali jatuh. Ia melangkah masuk dengan sangat pelan. Ayahnya mengikuti di belakang. Sepatu mereka meninggalkan bekas tanah di lantai keramik yang bersih. Namun Rian tidak peduli. Ia membawa mereka menuju sofa besar di ruang tamu. Ibu duduk dulu. Ibunya duduk perlahan. Ayahnya juga duduk di sebelahnya. Keduanya terlihat sangat lelah. Rian menatap mereka beberapa detik. Lalu ia berjalan cepat menuju dapur. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa air hangat dan handuk kecil. Ia berlutut di depan ibunya. Ibu, biar aku bersihkan dulu. Ibunya langsung menggeleng pelan. Tidak usah, Nak. Namun Rian tidak mendengarkan. Ia membasahi handuk itu dengan air hangat, lalu perlahan membersihkan tangan ibunya yang penuh tanah. Gerakannya sangat hati-hati. Seolah ia takut melukai kulit ibunya yang sudah sangat rapuh. Ibunya menangis lagi. Kamu tidak perlu melakukan ini. Rian menggeleng.
Aku sudah terlalu lama tidak melakukan apa-apa untuk ibu. Setelah membersihkan tangan ibunya, ia melakukan hal yang sama pada ayahnya. Ayahnya hanya diam. Namun matanya berkaca-kaca. Ketika Rian selesai, ia duduk di lantai tepat di depan mereka. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas pelan yang terdengar di ruang tamu. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Rumah itu akhirnya terasa hidup. Namun kehidupan itu datang bersama rasa sakit yang sangat besar. Ayahnya akhirnya berbicara. Rian. Iya, ayah. Kamu tidak perlu marah terlalu jauh. Rian menunduk. Ayah, mereka dirantai. Ayahnya mengangguk pelan. Tapi Aris tetap adikmu. Kalimat itu membuat Rian terdiam. Ibunya menatapnya dengan lembut. Dia memang salah. Tapi kebencian tidak akan memperbaiki apa-apa. Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai beberapa detik. Lalu ia mengangkat kepalanya. Besok pagi aku akan membawa ayah dan ibu ke kota. Kedua orang tuanya menatapnya. Kita akan periksa kesehatan. Kita akan tinggal di sana sementara. Ibunya terlihat ragu. Rumah ini bagaimana? Rian menoleh ke sekeliling rumah. Rumah yang megah. Rumah yang ia bangun dengan harapan besar. Kita lihat nanti. Ia kembali menatap orang tuanya. Yang penting sekarang ayah dan ibu sehat dulu. Ibunya mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian Rian berdiri. Ayah ibu istirahat di kamar. Ia membantu mereka berjalan menuju kamar yang tadi kosong. Kali ini kamar itu tidak lagi terasa dingin. Ia membuka lemari dan mengambil selimut. Ia membantu ayah dan ibunya berbaring di tempat tidur. Ibunya memegang tangan Rian sebelum ia keluar. Rian. Iya, ibu. Terima kasih sudah pulang. Kalimat sederhana itu membuat dada Rian kembali terasa berat. Ia tersenyum kecil. Aku tidak akan pergi lagi terlalu lama. Ibunya akhirnya tertidur perlahan. Ayahnya juga menutup mata. Setelah memastikan mereka nyaman, Rian keluar dari kamar. Ia kembali berjalan menuju teras rumah. Lampu teras menyala redup. Udara malam terasa lebih tenang. Di ujung halaman, Aris masih duduk di tempat yang sama. Tubuhnya masih gemetar. Rian berdiri di bawah lampu teras. Ia tidak berjalan mendekat. Ia hanya berdiri di sana beberapa saat. Lalu perlahan ia mengangkat wajahnya menatap langit malam. Bintang-bintang terlihat samar di langit. Rian menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ada satu hal yang kini sangat jelas. Uang, rumah, kesuksesan. Semua itu tidak ada artinya jika orang tua justru menangis dalam kesendirian. Malam itu, di bawah cahaya lampu teras yang redup, Rian membuat janji dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ayah dan ibunya lagi. Tidak peduli siapa orangnya. Karena bagi Rian, kebahagiaan orang tuanya jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang ia miliki di dunia. Aris masih berlutut di tanah halaman belakang rumah. Tangannya menutup wajahnya yang basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar. Entah karena takut atau karena akhirnya ia sadar bahwa semua kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini runtuh dalam satu malam. Namun Rian tidak lagi melihat tangisan itu. Bagi Rian, suara yang jauh lebih menyakitkan masih datang dari arah kandang bebek. Gemerincing rantai. Suara besi yang bergesekan setiap kali ayah atau ibunya bergerak sedikit. Suara itu seperti memukul kepalanya berulang-ulang. Rian menoleh perlahan ke arah kandang. Lampu kecil di dalam kandang masih bergoyang pelan tertiup angin. Cahayanya redup, membuat bayangan rantai yang mengikat orang tuanya terlihat jelas di tanah. Rian berjalan kembali menuju kandang. Langkahnya berat. Namun setiap langkahnya terasa semakin pasti. Di dalam kandang, ibunya langsung menatap ketika melihat Rian mendekat lagi. Matanya masih merah karena menangis. Apa kamu baik-baik saja, Ibu?
Rian berlutut kembali di depan mereka. Ibunya mengangguk pelan. Namun wajahnya tetap penuh kelelahan. Rian memegang rantai yang mengikat tangan ibunya. Besi itu dingin. Namun kini Rian merasakan sesuatu yang jauh lebih panas di dalam dirinya. Ia menarik rantai itu dengan kedua tangan. Rantai itu tidak putus. Rantai itu terlalu tebal. Ia mencoba lagi. Namun tetap tidak bergerak. Rian menoleh ke arah tiang bambu tempat rantai itu diikat. Rantai itu dililit beberapa kali dan dikunci dengan besi tebal. Rian menarik napas dalam. Ia berdiri. Matanya langsung menoleh ke arah Aris yang masih berlutut di tanah. Di mana kuncinya? Aris tidak menjawab. Rian melangkah mendekat. Di mana kuncinya? Kali ini suaranya lebih keras. Aris mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Aku tidak tahu. Rian langsung memegang kerah baju adiknya dan menariknya berdiri. Jangan bohong. Aris gemetar. Aku tidak bohong. Kuncinya hilang. Rian menatapnya beberapa detik. Matanya tajam. Namun kemudian ia melepaskan kerah baju Aris. Ia kembali berjalan ke arah kandang. Jika tidak ada kunci, maka ia akan membuka rantai itu dengan cara lain. Rian melihat sekeliling kandang. Di sudut kandang ada sebuah batang besi panjang yang biasa dipakai ayahnya untuk membersihkan kandang. Ia mengambil batang besi itu. Tangannya menggenggamnya erat. Kemudian ia kembali ke tiang tempat rantai itu dikunci. Ayah, ibu, tahan sebentar. Ibunya langsung menggeleng. Rian, jangan. Namun Rian tidak berhenti. Ia memasukkan ujung batang besi ke sela-sela kunci rantai. Kemudian ia menarik sekuat tenaga. Besi itu berderit keras. Namun belum terbuka. Rian menarik napas lagi. Tangannya mulai gemetar karena tenaga yang ia keluarkan. Namun kali ini ia tidak berhenti. Ia menarik batang besi itu lagi. Lebih kuat. Lebih keras. Suara besi yang tertekan terdengar keras di dalam kandang. Beberapa bebek berlari menjauh karena suara itu. Lalu tiba-tiba, krek, suara logam patah terdengar jelas. Kunci rantai itu akhirnya lepas. Rantai yang melilit tangan ibunya langsung jatuh ke tanah dengan suara gemerincing panjang. Ibunya langsung menangis. Tangannya yang bebas gemetar saat ia memeluk Rian. Aduh nak. Rian langsung membuka rantai di tangan ayahnya juga. Rantai kedua itu lebih keras. Namun dengan tenaga yang sama, ia akhirnya berhasil membukanya juga. Rantai itu jatuh ke tanah. Suara besinya terdengar seperti sesuatu yang selama ini menahan napas mereka akhirnya runtuh. Ayahnya perlahan berdiri. Namun tubuhnya terlalu lemah. Rian segera menopangnya. Ayah pelan-pelan. Ayahnya memegang bahu Rian. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih nak. Rian tidak menjawab. Ia hanya memeluk ayahnya erat. Pelukan itu lama. Sangat lama. Seolah ia ingin memastikan bahwa ayahnya benar-benar ada di sana. Bahwa semua ini bukan mimpi buruk. Beberapa saat kemudian, Rian membantu ayah dan ibunya keluar dari kandang. Langkah mereka sangat pelan. Tubuh mereka masih lemah karena terlalu lama hidup dalam kondisi seperti itu. Ketika mereka sampai di halaman, Aris masih berdiri beberapa meter dari sana. Matanya membesar melihat rantai yang sudah tidak ada lagi. Rian menatapnya. Tatapan yang sangat dingin. Kemudian ia berjalan mendekat sambil masih menopang ayahnya. Aris mundur satu langkah. Mas. Namun sebelum Aris sempat berkata lebih jauh, tangan Rian langsung memegang kerah bajunya. Rian menariknya dengan keras hingga Aris hampir jatuh. Kamu lihat mereka. Suara Rian rendah namun penuh amarah. Kamu lihat apa yang kamu lakukan. Aris menangis. Aku salah. Namun Rian tidak berhenti. Ia menyeret Aris beberapa langkah menuju kandang. Mas tolong. Namun Rian tidak peduli. Ia menunjuk ke dalam kandang.
Lihat itu. Aris menoleh. Tanah kotor. Piring nasi basi. Rantai yang baru saja dilepaskan. Bebek-bebek yang masih berkeliaran. Itu tempat orang tuamu hidup. Aris tidak sanggup melihat lebih lama. Ia menutup wajahnya. Rian mendorongnya hingga ia jatuh berlutut di tanah. Suasana halaman belakang terasa sangat sunyi. Hanya ada suara napas berat dari mereka semua. Lampu rumah di kejauhan masih menyala terang. Namun malam itu terasa jauh lebih gelap daripada yang terlihat. Rian berdiri tegak. Ayah dan ibunya berada di belakangnya. Dan di dalam dadanya, amarah seorang anak yang selama ini tertahan akhirnya benar-benar keluar. Halaman belakang rumah itu terasa semakin sunyi. Tidak ada lagi suara selain angin malam yang bergerak pelan dan gemerincing rantai dari dalam kandang. Bebek-bebek yang tadi ribut kini hanya berjalan pelan di tanah. Sesekali mengeluarkan suara pendek yang terdengar asing di tengah suasana tegang itu. Rian berdiri tepat di depan Aris. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Namun bagi Rian, jarak itu terasa seperti jurang yang sangat dalam. Selama ini ia selalu menganggap Aris sebagai adik yang harus ia lindungi. Ia bekerja keras bukan hanya untuk orang tuanya, tetapi juga untuk masa depan adiknya. Ia percaya sepenuhnya. Dan kepercayaan itu sekarang terasa seperti sesuatu yang dihancurkan dengan sengaja. "Mas, dengarkan aku dulu." Suara Aris bergetar. Namun Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah adiknya lama sekali. Matanya tidak lagi dipenuhi kebingungan seperti sebelumnya. Kini yang terlihat hanya satu hal. Kekecewaan. Kekecewaan yang sangat dalam. "Kamu tahu tidak?" kata Rian akhirnya dengan suara pelan. "Setiap bulan aku kirim uang berapa?" Aris menunduk. Ia tidak menjawab. Rian melanjutkan. "Pertama 5 juta. Lalu 10 juta. Lalu 20 juta. Terakhir aku kirim 50 juta setiap bulan." Aris masih menunduk. Tangannya mengepal. Rian menunjuk ke arah rumah besar di belakang mereka. "Rumah itu memang aku bangun. Mobil di garasi itu juga aku beli. Tanah yang kamu pakai untuk usaha juga aku yang bayar." Rian berhenti sebentar. Lalu ia menunjuk ke arah kandang bebek. Namun ayah dan ibu makan nasi basi di kandang itu. Aris menggigit bibirnya. Air matanya mulai keluar. "Mas, aku memang salah." Rian langsung memotong. "Salah?" Suara Rian tiba-tiba lebih keras. "Ini bukan salah kecil." Ia menunjuk ke arah kandang. "Itu orang tua kita." Aris menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tahu. Tapi awalnya aku tidak seperti ini." Rian menatapnya tajam. "Jelaskan." Aris menarik napas panjang. Suara napasnya terdengar berat. "Awalnya aku cuma pakai sedikit uang itu untuk usaha. Aku pikir kalau usahaku berhasil, aku bisa mengembalikan semuanya." Rian tertawa kecil. Namun tawa itu tidak memiliki sedikit pun rasa lucu. Lalu, Aris menunduk semakin dalam. "Usahaku gagal. Lalu aku pinjam lagi dari uang yang kamu kirim. Setiap bulan aku bilang pada ayah dan ibu kalau uang itu untuk rumah." Aris mengusap air matanya. "Tapi lama-lama aku tidak bisa berhenti." Rian tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Aris melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. "Aku mulai beli motor. Lalu mobil. Lalu aku menikah." Rian mengangkat alisnya. "Kamu menikah?" Aris mengangguk pelan. "Istriku tinggal di kota." Rian menatapnya lama. "Dan ayah ibu?" Aris terdiam. Rian mengulang pertanyaan itu dengan suara yang lebih berat. "Dan ayah ibu?" Aris menutup matanya. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Mereka mulai bertanya tentang uang. Mereka mulai curiga. Aris menelan ludah.
Aku takut semuanya terbongkar. Rian bisa merasakan dadanya semakin panas. Lalu kamu merantai mereka? Aris menggeleng cepat. Awalnya tidak. Kami hanya melarang mereka keluar rumah. Rian menunjuk ke arah kandang. Lalu itu. Aris tidak menjawab. Namun keheningan itu sudah cukup. Rian mengangguk pelan. Ia mulai mengerti semuanya sekarang. Setiap potongan cerita mulai menyatu. Uang yang ia kirim. Rumah yang megah. Kehidupan Aris yang tiba-tiba berubah. Dan penderitaan orang tuanya yang tersembunyi di belakang rumah. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah kebohongan yang dibangun selama bertahun-tahun. Rian menoleh sebentar ke arah rumah. Lampu rumah itu masih menyala terang. Namun kini rumah itu terlihat seperti sesuatu yang sangat dingin. Ia kembali menatap Aris. Kamu tahu tidak? Suara Rian kembali pelan. Ayah pernah bilang sesuatu padaku waktu aku kecil. Aris tidak menjawab. Rian melanjutkan. Ayah bilang, orang miskin tidak masalah. Asal hatinya tidak miskin. Angin malam kembali berhembus. Daun pohon bergoyang pelan. Rian menatap langsung ke mata adiknya. Namun kamu. Ia berhenti sebentar. Suara rantai kembali terdengar dari dalam kandang. Gemerincing kecil yang terasa sangat menyakitkan di telinga. Rian melanjutkan. Kamu membuat hati kita semua miskin malam ini. Aris akhirnya jatuh berlutut di tanah. Air matanya mengalir deras. Mas, maafkan aku. Namun Rian tidak bergerak. Ia hanya menatap adiknya yang kini menangis di tanah. Di dalam dirinya, sesuatu telah berubah sepenuhnya. Kepercayaan yang selama ini ia pegang telah hancur. Dan di dalam dadanya sekarang hanya tersisa satu hal. Amarah seorang anak yang melihat orang tuanya diperlakukan lebih buruk dari hewan. Rian menarik napas panjang. Kemudian ia melangkah maju. Dan langkah itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Sahabat semuanya, semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada harta di dunia yang lebih berharga daripada orang tua kita. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan pesan untuk ayah dan ibu di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya di channel ini. Kita doakan bersama. Semoga kedua orang tua kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan keberkahan hidup. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.